Meski pencoblosan sudah selesai tanggal 14 Februari kemarin dan proses rekapitulasi saat ini sedang berjalan, pemirsa, faktanya beberapa TPS di sejumlah wilayah ini melakukan coblos ulang gara-gara ditemukan adanya masalah. Istilahnya adalah PSU atau pemungutan suara ulang. Ini dikarenakan Bawaslu menemukan beberapa faktor sehingga diputuskan perlu mengadakan PSU agar suara pemilih benar-benar tidak disalahgunakan atau juga prosedur dalam pencoblosan dan penghitungan ini tidak dilanggar. Dalam Undang-Undang Pemilu kita juga diatur syarat pemungutan ulang serta tata cara pemungutan suara ulang. Sehingga PSU ini juga sudah disepakati dan harus dijalani. Sebelumnya pemirsa, Bawaslu ini mengungkapkan lebih dari 2.000 TPS berpeluang melakukan pemungutan suara ulang karena terjadi sejumlah masalah setelah pencoblosan 14 Februari kemarin. Bahkan ada temuan adanya pemilih di TPS tersebut yang mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali. Karena pada dasarnya untuk bisa dilakukan pemungutan suara ulang itu mekanismenya adalah rekomendasi dari Panwascam yang bekerja ruang lingkupnya ada TPS yang berpotensi dilakukan PSU. Bawaslu kemudian mendalami hal ini. Apakah memang benar ini merupakan rekomendasi dari Panwascam atau Bawaslu Kabupaten Kota atau tidak? Ini akan didalami. Masalah-masalah yang dilaporkan antara lain seperti misalnya pemilih yang tidak terdaftar di TPS bersangkutan. Kemudian juga ada pula karena ditemukan pelanggaran. Ada juga karena bencana seperti banjir dan juga karena salah distribusi surat suara. Dari sekian banyak lokasi yang tadi disebutkan Bawaslu yang berpotensi untuk PSU, kami coba rangkum pemirsa beberapa wilayah yang akan PSU. Baik. Ini adalah daerah-daerah yang ini sedikit dari begitu banyak daerah yang ada potensi untuk PSU pemirsa. Ini adalah TPS-TPS yang harus dicoblos ulang. Kita melihat di sini ada dari mulai Manggarai Barat, kemudian Surabaya, Sukoharjo, Sleman, Sragen, Purbalingga, Tangerang, Bengkalis, sampai di Kuala Lumpur dan juga Makassar. Ini adalah temuan-temuan dari Bawaslu. Kita coba ya dalami kasusnya satu persatu. Misalnya ini pemirsa. Kita akan mulai dari Jawa Tengah, sebanyak 26 TPS di 13 kabupaten kota Jawa Tengah ini melaksanakan pemungutan suara ulang. PSU sebagian besar dilakukan untuk suara pemilihan presiden dan wakil presiden atau istilahnya adalah PPWP. Sebagian besar PSU karena kesalahan penggunaan hak pilih, adanya daftar pemilih khusus atau DPK atau pemilih dari luar kabupaten yang cuma bawa KTP aja. Nah, DPK ini pemirsa adalah orang yang tidak masuk dalam DPT dan juga DPTB. Dia sebenarnya bisa memberikan hak suaranya menggunakan KTP, tapi harus di TPS sesuai dengan alamat KTP tersebut. PSU di 16 TPS dilaksanakan di Jateng merupakan hasil pengawasan dari Bawaslu di lapangan saat penghitungan suara pada hari Rabu kemarin. Kita bergeser. Dari Jawa Tengah, kita akan ke Malaysia. Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti usulan Bawaslu untuk melakukan PSU di Kuala Lumpur, Malaysia. Bawaslu merekomendasikan agar panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Kuala Lumpur melakukan PSU karena adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu seperti data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 luar negeri yang hanya mampu tercoklit atau pencocokan dan penelitian sebesar 12%. Dugaan pelanggaran administrasi lainnya adalah 18 petugas pemutakhiran data pemilih aktif atau juga fiktif yang tidak pernah berada di Kuala Lumpur dan dugaan penambahan pemilih oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS luar negeri. Namun, PSU yang akan dilakukan di Malaysia hanya menggunakan metode pos dan kotak suara keliling atau KSK. Jadi kalau PPLN Kuala Lumpur mulai tanggal 14 sampai 15 itu dilakukan pemungutan suara yang boleh hanya untuk metode TPSLN atau tempat pemungutan suara luar negeri. Untuk metode pos dan KSK itu akan dihentikan dulu. Begitu. Jadi tidak akan diikut sertakan. Kita bergeser ya pemirsa ya. Lalu kasus coblos ulang lainnya ada di Surabaya. Jadi total sejauh ini ada 10 TPS yang coblos ulang. Kasus-kasus yang ditemukan seperti meloloskan orang yang tidak ada di daftar pemilih tetap atau DPT, kemudian juga daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus untuk mencoblos. Bawaslu Surabaya menilai anggota KPPS memperbolehkan belasan pemilih tidak terdaftar untuk mencoblos. Kemudian ada juga surat suara yang tertukar. Jadi ini kasusnya juga hampir sama sebenarnya dengan daerah lain. Dari Surabaya kita akan bergeser ke Sulawesi Selatan. Dari penelusuran data di 24 kabupaten kota di sana, ada 55 TPS yang diminta untuk coblos ulang. Terbanyak ada di Kabupaten Takalar. Kasus-kasusnya seperti misalnya pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kemudian juga logistik pemungutan suara yang kurang, tidak lengkap, surat suara tertukar, surat suara tercoblos.
Lalu ada permasalahan penghitungan suara, gangguan keamanan, dan potensi pidana. Ada juga pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB, ini malah dikasih izin mencoblos juga. Ini juga yang menjadi dasar perlu dilakukan pemungutan suara ulang di sana. Begitu. Lalu, bagaimana dengan antusiasme para pemilih ketika daerahnya ada pemungutan suara ulang? Kalau kemarin semua ingin tanggal 14 datang mencoblos, tapi karena misalnya daerah tersebut ada indikasi melakukan kesalahan dan harus PSU, ada beberapa concern pemirsa terhadap tingkat partisipasi pemilih yang TPS yang ikut PSU. Ibaratnya kalau kemarin lagi semangat, kemudian ini mungkin udah nggak semangat begitu ya. Jadi hal ini pernah juga disampaikan KPU Bandar Lampung yang melihat bahwa partisipasi pemilih ini menurun. Apalagi pemilih terdata ada yang kerja di luar kota atau bahkan sudah meninggal dunia. Nah, cara yang dilakukan KPU setempat ini akhirnya dengan memilih pencoblosan ulang di hari Minggu. Kemarin kita melihat ada beberapa daerah yang juga sudah PSU. Meskipun faktanya pada hari Minggu kemarin juga tidak semua hadir dalam pemungutan suara ulang. Misal DPT atau juga dari DPT di TPS 19 Kelurahan W Kandis yang 260 orang dari form C pemberitahuan yang hadir cuma 162. Nah, untuk Anda yang wilayahnya terkena PSU, pastikan gunakan suara Anda dengan baik, jaga prosesnya hingga ke penghitungan suara. Metro Siang akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi terkini lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.